Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahlil ahwa'i fahdharhu wa'rifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma'alima fattaqihi fa innahu sahibuha. Wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuridu wa yuridul qur'ana fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqati fakum ilman indahu wada' fakum min indi wada'. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, apabila engkau melihat seseorang yang duduk bersama ahli ahwa, maka hati-hatilah dengan dia dan kenalilah pemahamannya. Kalau dia duduk bersama ahli ahwa tersebut setelah dia mengetahui, maka jauhilah, karena sesungguhnya dia adalah pengekor hawa nafsu. Dan apabila engkau mendengar seorang laki-laki didatangkan kepadanya dengan athar hadis-hadis Nabi SAW, dia tidak mau dan dia hanya menghendaki Al-Quran saja, maka jangan engkau ragukan bahwa dia seorang laki-laki yang berpah zindik. Berdiri menghindar dari sisinya dan tinggalkan orang itu. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kita tentang bahaya kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Penyakit itu yang bisa menyesatkan manusia ada dua. Ada yang disebut dengan syahwat, dan itu bersumber dari hawa nafsu. Ada yang disebut dengan syubhat, dan itulah bersumber dari syaitan dan juga iblis. Nah, penyakit yang dibahas di sini adalah penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini bahaya. Kenapa? Karena mengancam agama. Kalau syahwat itu mengancam akhlak, perilaku manusia. Tetapi kalau syubhat itu yang diancam agama kita. Makanya untuk menghindari penyakit syubhat ini, kita dilarang oleh muallif rahimahullahu taala untuk duduk-duduk bersama mereka, apalagi berbincang soal agama. Tapi kalau al-muamalah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah duduk kemudian bicara agama, sebaiknya ditinggalkan. Makanya muallif rahimahullahu taala mengatakan, apabila engkau melihat seseorang yang duduk bersama ahlil ahwa. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, apa sih ahlil ahwa di sini? Beliau mengatakan ahlil ahwa adalah alladzina yattabi'un ahwa'ahum,
yattabi'unal kitaba was sunnata. Mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa innama yattabi'una ma tahwa anfusuhum. Mereka hanya mengikuti selera hawa nafsu mereka saja. Fa idza khalafa al-kitaba was sunnata ahwa'uhum, apabila hawa nafsu mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tarakul kitab was sunnah, maka mereka pun meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa ma wafaqa ahwa'uhum, tetapi kalau seandainya hawa nafsu mereka cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, akhaduhu, baru mereka mengambilnya. La an imanin bihi, bukan karena beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, lakin li'annahu wafaqa ahwa'ahum, karena Quran dan Sunnah mencocoki hawa nafsu mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi tariqatul yahud, inna jalan-jalan orang Yahudi. Fa innal yahudi innama yut'una ar-rusula, karena orang-orang Yahudi itu kalau mentaati para utusan, fima wafaqa ahwa'ahum, kalau mencocoki hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum, tetapi kalau seandainya menyelisihi hawa nafsu mereka, khalafur rusula fihi, maka mereka pun menyelisih para utusan. Imma an yaqtuluhum wa imma ayyukadzibuhum. Terkadang orang-orang Yahudi itu membunuh para rasul, terkadang juga mendustakan para rasul. Kemudian Syekh membawakan sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 70, kullama ja'am rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan tabiyatun. Setiap kali datang kepada mereka utusan tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, sebagian mereka mendustakan utusan-utusan itu dan sebagian mereka kemudian membunuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala ingin mencontohkan kelompok-kelompok yang mereka mengikuti hawa nafsu. Siapa dia? Kata beliau, apabila dengar seorang laki-laki ta'tihi bil athar, datang hadis-hadis Rasul kepadanya, dikatakan kepadanya tentang qala Rasulullah, Rasul bersabda, fala yuriduhu, dia pun kemudian tidak mau hadis-hadis tersebut, wa yuridul Quran, justru mereka malah menginginkan Al-Quran saja. Saya berhajat kepada hadis, saya hanya berhajat kepada Al-Quran. Ketika ini yang terjadi, fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqati. Kalau antum melihat orang seperti ini, maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan si fulan ini termasuk zindik. Sebesar-besarnya munafik itu disebut zindik. Fakum, berdiri, min indihi, dari sisinya, wada'hu, kemudian tinggalkan orang, karena dia orang yang bawa syubhat Nabi, syubhat dalam agama dan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya gambarkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Kata Nabi SAW, sungguh aku tidak ingin mendapati salah seorang di antara kalian dalam keadaan bersandar dipan-dipannya. Tanda orang ini pemalas, tidak mau belajar. Datang kepadanya suatu perkara agama baik
dari perintah yang aku perintahkan atau dari larangan yang aku larang kepadanya. Tiba-tiba orang ini mengatakan, kami tidak tahu apa yang kami temui di dalam Al-Quran kami lakukan. Adapun yang tidak ada dalam Al-Quran ya kami tinggalkan. Hadis ini kata Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwa ini adalah alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena apa yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang silam itu menjadi sebuah kenyataan, di mana belum jauh dari jarak wafatnya Nabi SAW. Di zaman setelah para sahabat Nabi SAW sudah muncul para pengingkar sunnah, kemudian berkembang sampai kepada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang satu kelompok yang disebut ahlul bid'ah wal ahwa, adalah para pengingkar sunnah? Karena bahaya sekali orang mengingkari sunnah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sangat paham bagaimana manzilatus sunnah, kedudukan sunnah itu terhadap Al-Quran. Makanya perhatikan beberapa ucapan ulama salaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man kafara bir rajmi faqad kafara bil Quran. Barang siapa yang kufur dengan hukum rajam, maka dia telah kufur dengan Al-Quran. Karena hukum rajam itu ada dalam sunnah Nabi SAW, dan secara global hanya isyarat dalam Al-Quran, tapi kan rinciannya ada dalam sunnah Nabi. Karena sifatnya sunnah itu kan syarihatun lil Quran, dia penjelas bagi Al-Quran. Contoh umpamanya azan untuk sholat. Kalau seseorang mengingkari sunnah Nabi SAW kemudian hanya berpegang dengan Al-Quran, berarti para ingkar sunnah itu tidak pernah azan mereka. Karena azan itu hanya ada dalam perintahnya, dalam Al-Quran tidak. Al-Quran yang mengatakan idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak berdiri salat suruh wudu saja. Tidak ada dalam Al-Quran itu perintah azan. Sementara azan itu adalah syiar daripada syiar-syiar Islam yang membedakan negara itu, dikatakan negara itu dan negara kafir, kan gitu. Artinya bahwa sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan idza haddatsa ar-rajula bis sunnah faqala da'na min hadha wa hadithna min al-Quran fa'lam annahu dhallun mudhillun. Apabila engkau berbicara dengan seseorang kemudian anda melontarkan sunnah Nabi, tiba-tiba dia mengatakan, saya tidak mau sunnah, saya mau Quran saja, maka fa'lam, ketahuilah dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga dikatakan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan jami'u faraidillah allati farradhaha fi kitabihi la yu'lam al-hukmu fiha illa bisunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kewajiban-kewajiban Allah yang diwajibkan dalam Al-Quran, seseorang tidak tahu rinciannya kecuali ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mengingkari sunnah itu tidak mungkin mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Contoh rukun Islam lah. Dari mana rincian salat, dari mana rincian puasa, dari mana rincian zakat dan juga haji? Dari sunnah. Karena Quran kan hanya global memerintahkan aqimis salat, salat kamu, gitu ya. Tapi kan rincian dari takbiratul ihram, gerakannya, bacaannya sampai kepada salat tidak ada di Quran. Kemudian juga rincian batal-batalnya, ya, dijelaskan dalam Quran. Cuman Al-Quran mengatakan
Perintah puasa saja, alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kan itu. Rincian-rinciannya tidak ada dalam Quran. Kemudian juga zakat, nisab-nisabnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, haul dan nisabnya. Begitu juga haji, manasik-manasiknya tidak ada. Jadi kata Imam Al-Ajuri di sini bahwa kalau orang mengingkari sunnah sama dengan meninggalkan semua kewajiban Allah yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Bahkan lebih parah daripada itu, perhatikan suratul Lahab. Allah mengatakan, Tabbat siyada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Tidak berguna harta dan anak-anaknya sama sekali. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, dan istrinya yang membawa kayu bakar kemana-mana. Nanti di lehernya akan dibuat sabut api yang menyala dan membakar kepalanya. Pertanyaannya, Abu Lahab ini salah apa? Kenapa diancam neraka? Salah apa dia? Quran tidak menjelaskan kesalahannya. Masa ujung-ujung Abu Lahab masuk neraka, istrinya masuk neraka. Lah emang salah apa Abu Lahab itu? Quran kan tidak menjelaskan kesalahannya, kan? Kalau memang orang itu berpegang dengan Al-Quran saja tanpa sunnah, berarti menisbatkan zaliman kepada Allah. Abu Lahab tidak salah, kenapa kemudian Allah azab? Datang sunnah menjelaskan kesalahannya. Abu Lahab adalah orang yang pertama menentang Rasul, kan? Kemudian disebutkan sejarah. Kalau orang tidak ingin sunnah Nabi SAW, sama dengan menisbatkan kezaliman kepada Allah namanya. Masa Abu Lahab enggak salah kemudian diadab? Karena Quran tidak menjelaskan kesalahannya. Ya. Yang menjelaskan kesalahan Abu Lahab itu dilihat dari asbab nuzulnya. Dan asbab nuzulnya ada sunnah Nabi. Kan bahaya jadinya kalau orang memahami Quran tanpa sunnah ini. Mengatakan Allah zalim namanya. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, Lau anna imra'an qala la na'khud illa ma wajadna fil Qur'ani lakana kafiran bi ijma'il ummati. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang mengatakan kami tidak akan mengambil kecuali apa yang kami dapati dalam Al-Quran, sungguh dia telah kafir dengan ijma' umat ini. Terang-terangan Ibn Hazm mengatakan kafir orang tersebut. Dan banyak lagi perkataan para ulama tentang ancaman kepada para pengingkar sunnah. Kita masuk kepada syubhat-syubhatnya. Ini yang penting kita bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat kenapa muncul kelompok ini, tadi saya sudah katakan bahwa memang kelompok ini sudah diprediksi Nabi, kan, akan kemunculannya, dan Rasul tidak mungkin berdusta karena yang diucapkan bukan hawa nafsunya tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terbukti, ya, muncul para pengingkar sunnah. Sedikit saya jelaskan tentang sejarah ya sebelum masuk ke syubhat. Jadi ada yang mengatakan bahwa munculnya Quraniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Ada yang mengatakan bahwa munculnya fil qarni tsani al-hijri. Jadi muncul pada abad kedua Hijriah. Jadi 200 tahun setelah lewat dari masa generasi terbaik, kan gitu. Lah, kemudian berkembang ini fil qarni tsalits. Pada abad ketiganya ini mulai berkembang, disebutkan di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ketika kemudian datang orang-orang Inggris, kemudian menyerbu ataupun menjajah orang-orang India, maka mulailah kemudian pemikiran-pemikiran tentang pengingkaran sunnah Nabi SAW itu muncul di India. Jadi negara yang pertama kali memunculkan pemahaman ini adalah di India saja.
kemudian tersebar sampai ke Irak, ke Libanon, sampai ke negeri kita dan negeri sebelah Malaysia, dan hampir semua negeri ada pemahaman ini. Apalagi kemudian kalau kita lihat di Mesir ada Jamiah Ibnu Khaldun, sekarang sudah ditutup ya, yang didanai oleh orang-orang Amerika. Itu juga melahirkan tokoh-tokoh ingkar sunnah, sampai kemudian berseberangan dengan Mufti Azhar. Akhirnya mereka masuk ke penjara. Ketika keluar mereka hijrah ke Amerika, kemudian menyebarkan pemahamannya di sana. Muncullah kemudian pemahaman-pemahaman liberal yang semacamnya. Salah satunya adalah pengingkaran terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang mengingkari sunnah itu tujuannya adalah 3. Pertama, memang hendak menghancurkan agama, memutus antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bahaya, karena mengingkari sunnah kan sama dengan menghancurkan agama. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau tanpa sunnah? Karena solat itu rinciannya ada dalam sunnah. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Jadi orang yang mengingkari sunnah tujuannya memang menghancurkan agama, membuat keraguan-raguan orang itu untuk beragama. Kemudian juga yang kedua, bahwa tujuannya adalah mereka hendak membatalkan Al-Quran itu sendiri. Karena kalau seandainya orang itu hendak memahami Al-Quran sampai kiamat nggak paham-paham Quran itu, kalau tidak dijelaskan oleh sunnah, macam mana cara memahami Al-Quran tanpa sunnah? Ya seperti contohnya tadi tentang kasus Abu Lahab. Akhirnya orang rancau gitu, masa orang tidak bersalah masuk neraka? Akhirnya secara kemudian langsung ataupun tidak langsung mereka hendak membatalkan Al-Quran. Kemudian juga yang ketiga, mereka hendak mengagungkan akal dan membuang nas daripada Al-Quran atau sunnah Nabi. Karena para pengingkar sunnah itu hujahnya lebih banyak menggunakan akal mereka. Makanya mereka disebut ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Inilah yang kemudian 3 poin ini kenapa munculnya gerakan-gerakan pengingkaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syubhat yang pertama, mudah-mudahan cukup waktunya. Di sini ada 7 syubhat. Ya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa sunnah itu berbeda dengan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa sunnah itu berbeda dengan Al-Quran. Karena sunnah itu dicatat belakangan, dikumpulkan belakangan. Beda dengan Al-Quran, kata mereka. Al-Quran itu sudah dicatat sejak zaman Nabi SAW. Bahkan ada yang disebut kutabul wahyi, para penulis wahyu. Tapi kan sunnah itu belakangan, baru terkumpul oleh para ulama-ulama hadis katanya. Sehingga keotentikannya dipertanyakan. Bisa saja kemudian mereka tersilap ataupun mereka sengaja membuat-buat apa yang tidak diucapkan Rasul, dimasukkan Pak di dalamnya. Ini yang paling kuat hujah mereka mengatakan seperti itu. Maka kita katakan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah itu juga ditulis, maksudnya dikumpulkan secara utuh. Itu belakangan, bukan hanya sunnah saja, Quran pun sama. Karena para kutabil wahyu, para penulis wahyu itu memang banyak kan. Ada yang mengatakan sampai sekitar 42 sahabat yang menulis wahyu. Ada juga yang mengatakan tidak sampai, hanya 25 atau 26 para sahabat Nabi SAW. Di antaranya dari kalangan muhajirin, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka para penulis wahyu. Kemudian juga ada Khalid ibn Sa'id ibn As, Amir ibn Fuhaim, Arqam bi Abi Arqam, Hatib bin Amr, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan begitu seterusnya dari kalangan muhajirin. Kemudian dari kalangan Ansar namanya Abi Ayyub al-Ansari. Kemudian Khalid ibn Zaid.
kemudian yang masyhur Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, Mu'ad ibn Jabal, dan banyak sekali. Kemudian setelah Hudaybiyah muncul lagi para penulis wahyu seperti Abi Sufyan dan anak-anaknya, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian juga Sa'id ibn As, Mughirah ibn Syu'bah, Amr ibn Syarahbil ibn Hasanah, dan begitu seterusnya. Para kutabul wahyi ini, mereka ketika menulis wahyu, mereka itu tidak memiliki secara utuh. Pamannya Abu Bakar, mungkin dia mencatat surah Al-Baqarah, Al-Imran saja. Kemudian sahabat yang lain Al-An'amnya, kemudian sahabat yang lain Al-A'rafnya, kemudian sahabat yang lain Asy-Syura'nya, kemudian sahabat lain Qaf-Nunnya, namanya begitu. Jadi tidak ada satu sahabat itu yang mengumpulkan satu Al-Quran. Jadi masih bercecer di tangan-tangan para sahabat itu. Karena setiap Nabi turun wahyu itu memanggil beberapa sahabat yang disebut kutabul wahyu, tolong tulis. Jadi tidak ada yang khusus gitu yang mencatat dari awal sampai akhir. Lah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Rasul meninggal, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berkuasa, terjadilah perang melawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian 70 syuhada dari kalangan hufadzul Quran banyak meninggal di perang Yamamah ini. Banyak hufadzul Quran yang meninggal dunia. 70 lebih para sahabat yang mutqin dalam Al-Quran mati syahid di perang Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ada kekhawatiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau para penghafal Quran itu gugur satu persatu, nanti Quran akan ditinggalkan. Karena memang ihtimamnya para sahabat Nabi SAW itu ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih banyak dihafal dibandingkan dicatat. Jadi para sahabat itu lebih suka menyimpan Al-Quran di dalam dada dibandingkan dalam tulisan. Namanya dhabtus sadri. Ya, ada juga dhabtul kitabah, tetapi kebanyakan para ulama salaf dulu, para sahabat, para tabi'in, mereka lebih kepada hafalan dibandingkan ada tulisan. Jadi kalau seandainya kemudian satu persatu gugur dalam peperangan kan, sementara himamnya mereka, semangatnya mereka meletakkan Quran dalam dada-dada mereka, secara otomatis nanti Quran akan ditinggalkan kan itu. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kalau seandainya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di tangan-tangan para sahabat. Akhirnya kemudian Abu Bakar awalnya tak mau. Alasannya kenapa? Karena tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Tetapi kemudian Allah lapangkan dada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta siapa yang paling hafal terhadap Al-Quran. Rupanya ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Thabit. Zaid inilah yang diperintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi hanya dikumpulkan, habis itu diletakkan. Tidak seperti di masjid-masjid hampir semua pegang mushaf. Ada mushaf, antum datang ke masjid mau ngaji ambil mushaf. Tidak ada di zaman itu. Karena mereka membaca Al-Quran dari hafalan. Itu hanya antisipasi saja. Kalau kemudian banyak orang yang meninggal, nanti tidak ada rujukannya, makanya kemudian dikumpulkan, diletakkan begitu saja. Tidak dijadikan rujukan. Karena hafalan Quran mereka di dada-dada mereka masalahnya. Ya. Lah baru kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kemudian Quran yang sudah dikumpulkan di masa Abu Bakar diletakkan di masa Umar, di rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pun tidak jadi rujukan, hanya diletakkan saja. Sahabat masih menghafal lewat hafalan-hafalan dada-dada mereka. Setelah Umar meninggal diletakkan di rumah Hafsah. Ya, menunjukkan bahwa di sini ada peran seorang wanita juga dalam menjaga Al-Quran, Hafsah. Kemudian setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu berkuasa, kemudian banyak terjadi futuhat, pembebasan negara sampai ke daratan Afrika gitu ya, ke Syam, kemana-mana gitu ya. Mulailah terjadi khilaf di antara para sahabat soal qiraah. Hampir-hampir mereka perang gara-gara khilaf masalah qiraah ini. Makanya kemudian Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berinisiatif datang kepada Utsman ibn Affan dan mengatakan, ya Utsman, adrikin nas fanzur madza
tara. Coba kau perhatikan manusia, kau lihat apa yang kau lihat dari mereka. Mereka sudah berselisih tentang Al-Quran, soal qiraah, soal bacaan. Pamannya Allah mengatakan, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sebagian sahabat mendengar idza ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu. Ada yang mengatakan fatabayyanu, ada yang mengatakan fatathabbatu. Sama maknanya. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Innallaha ghaniyul hamid, tanpa huwa. Kemudian tajri min tahtihal anhar, tajri tahtahal anhar. Ada minnya di sini. Mulai sahabat ini yang satu dengan yang menyalahkan. Sampai kemudian hampir berperang di antara mereka. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika itu berfikir, demi kemaslahatan kaum muslimin semuanya, maka Utsman kemudian memerintahkan pakar-pakar Quran untuk kemudian menyatukan qiraah. Menyatukan qiraah, jangan ada yang berbeda satu qiraah satu dengan qiraah yang lainnya. Dan lembaran-lembaran mushaf di tangan-tangan para sahabat yang sifatnya qiraatus syadzah, bacaan-bacaan yang menyelisihi, yang tidak muttafaq alaihi, yang mujma' alaihi gitu ya, maka oleh Utsman bin Affan dibakar tuh. Dibakar, kemudian dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan mushaf iman. Di sini ada perbedaan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau Abu Bakar Siddiq hanya mengumpulkan Al-Quran, tapi kalau Utsman itu mengumpulkan manusia di atas Quran. Kan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar kan tidak ada berselisih tentang Quran kan. Ya Abu Bakar ya kumpulkan saja, tapi di zaman Utsman mulai berselisih. Makanya Abu Bakar itu hanya sekedar mengumpulkan Al-Quran, tapi Utsman lebih daripada itu mengumpulkan manusia di atas Quran, supaya jangan berselisih lagi. Akhirnya Utsman pun kemudian membuat 6 atau 7 cetakan gitu ya. Kemudian dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dikirim ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Madinah, kemudian di Mekah, supaya semua negeri bawahan Islam tidak ada yang berselisih lagi soal qiraah, karena sudah ada mushaf namanya mushaf iman. Tetapi itu pun tidak menjadi rujukan, artinya tidak dicetak banyak-banyak diletakkan di hampir semua masjid, tidak. Sahabat masih berpegang dengan hafalan mereka. Belum ada maksudnya dicetakan resmi gitu ya, sehingga di setiap masjid ada mushaf, belum ada. Hanya untuk antisipasi supaya jangan berselisih soal qiraah. Dan berhasil Utsman ibn Affan radhiyallahu an menyatukan qiraah Al-Quran, sehingga apa yang kita rasakan hari ini mushaf-mushaf di seluruh dunia, dari ujung timur sampai ke barat, selatan sampai utara, semua mengacu kepada satu mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, disebutnya mushaf iman. Nggak ada perbedaan, mulai dari ujung timur sampai barat itu aja isinya. Ya, dan itu berhasil menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran oleh siapa? Oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, walaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran yang disepakati itu kan sab'atu ahruf ya. Sab'atu ahruf itu maksudnya 7 lahjah. Lahjah dalam bacaan kan, bukan dari segi perbedaan lafadznya, bukan seperti tasabbatu jadi tabayyanu, tidak. Maksudnya ahruf itu lahjah, karena kabilah Arab itu cara bicaranya, dialeknya itu kan beda-beda ya. Arabnya Mesir beda dengan Arabnya Saudi, Arabnya Saudi dengan Yaman aja kadang-kadang dialeknya sudah berbeda ya. Sehingga kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasul dengan sab'atu ahruf itu, dengan 7 lahjah. Walaupun yang sampai kepada kita kan, yang dicetak buku-bukunya itu, yang kita kenal kan cuma 4 saja. Ada namanya qiraah Hafs dari Asim ya. Ada namanya qiraah Warash dari Nafi yang tersebar di Libanon sana ya. Kemudian ada namanya Qalun dari Nafi. Nah, itu juga ada Qalun dari Nafi juga. Kemudian ada namanya Ad-Duri dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini yang banyak gitu, sehingga jangan heran kalau seandainya ada perbedaan lahjah. Ada orang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha. Memang begitu lahjah.
Ya, yang menyalahkan itu karena tidak paham saja. Dari sini bahwa kita kembali ke pembahasan bahwa penulisan Al-Quran juga pengumpulannya kan belakangan setelah Rasul meninggal, bukan di zaman Nabi kan? Bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Utsman ibn Affan barulah kemudian terjadinya Quran yang bercecer itu menjadi sebuah mushaf. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW sebenarnya bukan dikumpulkan belakangan. Di zaman Rasul juga sudah ada yang mencatat hadis. Contoh umpamanya Abdullah ibn Amr ibn As yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada satupun sahabat yang lebih hafal dibandingkan diriku kecuali, kata Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena aku menghafal, dia mencatat. Ya, artinya sudah ada yang mencatat hadis kan? Sampai-sampai ketika itu Abdullah ibn Amr ibn As datangi oleh tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan, ngapain kau ini nulis apa yang dikeluarkan dari lisan Muhammad? Bukankah Muhammad itu terkadang bicara dalam kondisi ridho atau kondisi marah gitu? Akhirnya sempat berhenti Abdullah ibn Amr bin As mencatat, lapor kepada Nabi SAW tentang perkataan para pembesar Quraisy itu. Tapi Rasul mengatakan, sudah, uktub minni, catat saja dariku, wa ma kharaja minni ilal haq, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Sejak itulah Abdullah ibn Amr bin As nulis lagi. Artinya bahwa dari zaman Nabi SAW sudah ada yang mencatat hadis Nabi SAW. Kemudian Rasul juga pernah mengatakan kepada Abi Syah, ketika Abi Syah datang kepada Rasulullah, ketika Rasul berpidato, dia mengatakan, Rasul, aku tidak mungkin hafal pidatomu sebanyak itu. Nah, tolong catatkan untukku pidatomu gitu ya. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat, tolong catat pidatoku, berikan kepada Abu Syah, katanya. Artinya Rasul SAW juga mengarahkan untuk mencatat hadis. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah niat untuk mentadwin. Mentadwin itu mengumpulkan semua hadis Rasul, jadikan satu buku. Umar bin Khattab itu pernah ada niat seperti itu, tapi kemudian diurungkan niatnya. Kenapa demikian? Karena dia melihat bahwa ihtimam kepada Al-Quran lebih, makanya kemudian Umar lebih memilih untuk datang kepada Abu Bakar dan mengumpulkan Al-Quran dibandingkan hadis Nabi. Tapi niatnya sudah ada. Makanya muridnya Umar bin Khattab namanya Al-Kathir ibn Murrah ini kemudian setelahnya mengumpulkan menjadi tadwinil ahadis. Jadi hadis-hadis dikumpulkan, tapi tidak sempurna. Sempurnanya baru di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika itu memerintahkan dua ulama besar, namanya Abu Bakar ibn Hazm dan juga Ibnu Syihab atau dikenal dengan Imam Zuhri, meminta kepada dua ulama ini untuk betul-betul mengumpulkan secara sempurna semua hadis-hadis Rasul dijadikan satu buku. Memang tidak secara tertib, baru yang mentartibkan secara tabwib bab itu kan ulama-ulama setelahnya. Baru ada bab sholat, bab puasa, bab ini kan ulama-ulama setelahnya kan. Karena ulama dulu itu yang penting dikumpulkan jadi satu, supaya jangan kemudian besar di mana-mana. Dan tentunya ketika para ulama mereka mengumpulkan hadis Nabi SAW, ikhwatu fiddin, mereka tidak sembarang mengumpulkan hadis. Mereka ada dhawabit, ada batasan-batasan. Mereka juga tahu mana hadis yang tidak benar, mana hadis yang benar. Karena tidak ada satupun umat dari umat-umat di luar daripada Islam yang memiliki perhatian kepada perkataan Rasul melebihi umat Islam. Nasrani tidak memiliki perhatian kepada ucapan-ucapan Isa. Yahudi tidak memiliki perhatian kepada ucapan-ucapan Musa. Hanya umat Islam yang memiliki perhatian kepada ucapan Rasul sampai kepada setiap kalimat, setiap huruf dalam kalimat itu dibahas. Kalau antum baca kitab-kitab hadis yang sekarang para ulama itu dijelaskan, oh ini dalam riwayat ini ada tambahan wawu, di riwayat ini tidak ada wawunya gitu ya. Riwayat ini ada tambahan kalimat indah, di sini tidak. Sampai ke per kalimat itu dibahas. Bahkan sampai kepada lafaz dari zaman Rasulullah SAW saja. Contoh namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ketika membahas hadis bunyal Islam al-khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa saumi Ramadan wa hajjil bait. Di sini mendahulukan puasa baru haji. Sementara dalam hadis Jibril yang panjang itu bertanya kepada Rasul tentang Islam, didahulukan
puasa baru haji, gitu ya. Sementara dari hadis Abdullah ibn Umar itu haji dulu baru puasa. Maka dikatakan kepada Ibnu Umar, harusnya kan puasa dulu baru haji. Apa kata Ibnu Umar? Tidak, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji baru puasa, katanya. Itu lafadznya seperti itu. Kemudian juga Bara bin Azib yang diajarkan doa menjelang tidur. Di situ ada kalimat amantu bi kitabikal ladzi unzil wa bi nabiyyikal ladzi ursil. Aku beriman dengan kitab yang diturunkan dan nabi yang diutus. Dikatakan kepada Bara, ya Bara, harusnya bukan nabi tapi rasul. Apa kata Bara? Ini lafaz aku dengar langsung dari nabi. Nabi bukan rasul, kan itu. Bukan wa bi rasulikal ladzi ursil, tapi wa bi nabiyyikal ladzi ursil. Sampai antara lafaz nabi dengan rasul saja mereka jaga. Apa yang dikatakan rasul itu yang mereka sampaikan. Begitu amanahnya mereka itu, para sahabat, para tabi'in, tentang masalah kalimat-kalimat dalam hadis. Belum mencakup makna, baru lafaz saja. Itu diperhatikan. Bukan hanya itu saja, setiap yang membawa para perawi hadis ini di zaman itu tidak sembarang menjadi perawi hadis itu. Harus dikenal amanahnya, dikenal kejujurannya, dikenal sidqinya, dikenal amanahnya, dikenal dhabtunya, kemantapannya, kemungkinannya, adalnya, dan macam-macam gitu ya. Jadi tidak sembarang main saya dengar dari hadis Nabi mana saya tulis. Tidak begitu. Dites dulu tuh para perawi hadis. Sampai ada satu kisah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di zaman salaf dulu ada seorang sahabat namanya Ayyas ibnu Abi Rabi'ah. Ayyas ibnu Abi Rabi'ah. Ayyas ini seorang sahabat dari kalangan muhajirin, orang mulia. Masalahnya punya seorang kadzab, pendusta. Namanya Aban ibnu Abi Ayyas. Aban ibn Abi Ayyas ini sebenarnya secara keilmuan Quran top, luar biasa. Dia disebut ulamaul qurrah. Kalau cerita Quran pakarnya dia, sama dengan Hafaz. Kan riwayat Hafaz an Nafi kan gitu ya. Hafaz, Imam Hafaz ma'ruf, bacaan yang kita baca Indonesia itu kan pakai qiraahnya Hafaz kan. Hafaz ini saking cerdasnya ikhwan, dia sampai kemudian merinci tentang setiap huruf dalam Al-Quran sampai menjadi qiraah yang dicocokkan dengan qiraah Rasul. Tapi kalau ada hadis kemudian ada rawi namanya Hafaz, dhaif hadisnya. Kan? Tidak semua dia pakar Quran, dalam hadis dia pakar kan? Dilemahkan. Oh jangan, dia seorang qiraah, nggak bisa didoifkan. Tetap didoifkan para ulama. Lah Aban ibn Abi Ayyas juga sama. Ya. Jadi suatu ketika Syu'bah ini tidak suka dengan Aban ibn Abi Ayyas ini. Dia datang ke pasar-pasar, Ayyas kadzab. Jangan didengar. Aban ibn Abi Ayyas itu pendusta, jangan ambil hadis. Dia ulama qiraah ikhwan. Tapi dalam soal hadis dia lemah kan? Syu'bah mengatakan jangan didengar, dia pendusta. Datanglah Hammad ibn Zaid ibn Dinar dan mengatakan, tolonglah Syu'bah jangan keras-keras. Itu kakeknya sahabat Nabi, dia pun ulama qurra, dia dihargai manusia. Kenapa kok kemana-mana mengatakan aban kadzab katanya. Dia pendusta. Cukup sekali sudah cukup lah. Akhirnya kemudian Syu'bah mengatakan, oke, saya berjanji saya tidak akan mengatakan seperti itu lagi. Suatu hari ketemu pula ketika mengerjakan jenazah. Jadi ada lahatnya belum digali, sedang digali. Tiba-tiba kemudian Syu'bah ini berjumpa dengan Aban ibn Abi Ayyas di pekuburan itu. Di situ juga ada Hammad ibn Zaid. Tiba-tiba dia teriak kepada Hammad, ya Hammad, janjiku kemarin saya sudah batalkan, dan sekarang saya katakan Aban pendusta. Bayangkan orang lagi menguburkan jenazah dikatakan Aban pendusta. Kata Hammad ibn Zaid, ya Syu'bah, rendahkan suara. Dia mengatakan innahuddin, tidak bisa, ini soal agama, biar orang tahu dia pendusta. Mana ada agama yang sampai mempedulikan soal seorang rawi hadis kecuali Islam ya. Sampai diceritakan, coba bayangkan, apa nggak malu orang itu kan. Tapi begitulah para ulama, supaya jadi pelajaran, para pendusta tidak berhak meriwayatkan hadis Nabi SAW.
Jadi tidak benar kalau seandainya kemudian hadis itu ada kemungkinan salah. Tidak ada, ini khayali, orang itu sedang berhayal, dia tidak belajar. Ya. Kalau belajar bagaimana ketatnya para ulama ketika mengumpulkan hadis, tidak akan dia mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu syubhat, kan saya katakan 7 syubhat. Ya. Tetapi karena waktunya sudah selesai, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.